Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas mengenai materi prakarya dan kewirausahaan kelas 11, yaitu mengenai budidaya pembenihan ikan konsumsi untuk part yang ketiga. Manfaat ikan konsumsi. Pada sebuah studi pada tahun 2006 yang dilakukan oleh Harvard School of Public Health, diketahui bahwa tingkat kematian akibat penyakit jantung pada orang dewasa yang makan ikan 2 kali sepekan lebih rendah 36% daripada mereka yang makan ikan sedikit atau tidak sama sekali. Ikan merupakan sumber makanan penting karena mengandung 2 asam lemak omega 3 yaitu EPA dan DHA. Omega 3 membantu menurunkan tekanan darah yang akan menjaga kesehatan jantung. Tubuh tidak memproduksi omega 3 harus didapatkan melalui asupan makanan. Proses produksi pembenihan ikan lele. Kita contohkan untuk ikan lele. Yang pertama, bahan pendukung pembenihan ikan lele. Bahan yang digunakan dalam pembenihan ikan lele bergantung pada proses pembenihan, yaitu persiapan sarana dan prasarana, media pemijahan indukan, pemeliharaan induk, pemijahan atau pembenihan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva dan benih. Adapun beberapa persyaratan dalam memilih bahan pembenihan ikan, baik itu induk ikan, pakan ikan, dan lain-lain, adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikan yang dipilih sebaiknya yang mudah dipelihara. Yang kedua, bahan baku yang disediakan harus berkualitas. Yang ketiga, bahan baku yang disediakan hendaknya mudah didapat. Yang keempat, bahan baku yang tersedia hendaknya relatif murah. Dua, alat pendukung pembenihan ikan lele. Peralatan yang digunakan dalam pembenihan ikan lele tidak membutuhkan peralatan yang rumit. Peralatan yang digunakan dalam proses pembenihan ikan lele adalah yang pertama, peralatan pengadaan air bersih seperti pompa air atau pompa celup. Yang kedua, peralatan pengukur kualitas air seperti diometer, pH paper universal, conductivity meter atau termometer, dan lain-lain. Yang ketiga, peralatan dalam proses pemijahan ikan lele seperti kakaban. Yang keempat, peralatan dalam pendedaran benih ikan lele seperti blower atau aerator untuk suplai oksigen. Yang kelima, peralatan pemanen atau penyortiran benih ikan lele seperti seser. Yang keenam, peralatan pengemasan benih ikan lele seperti plastik, styrofoam, dan tabung oksigen. Yang ketiga, proses pembenihan ikan lele. Pembenihan adalah suatu tahap kegiatan dalam budidaya yang sangat menentukan tahap kegiatan selanjutnya, yaitu pembesaran. Pembenihan juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pemeliharaan yang bertujuan untuk menghasilkan benih dan selanjutnya menjadi komponen input untuk kegiatan pembesaran. Dalam kegiatan pembenihan ikan konsumsi, khususnya ikan lele, perlu diperhatikan beberapa hal agar memenuhi standar produksi, yaitu yang pertama, persiapan media pemijahan, yaitu kolam terpal. Berarti yang diperlukan adalah terpal, bambu atau besi, dan air. Yang kedua, kolam semen seperti semen, pasir, batu bata atau batako, air, dan paralon. Yang kedua, pemeliharaan dan pemijahan atau pembenihan induk. Yang pertama, induk ikan lele yang berkualitas. Yang kedua, pakan yang memiliki protein tinggi seperti tubifek atau cacing sutra. Yang ketiga, sapu ijuk untuk tempat telur. Yang keempat, ovaprim jika menggunakan sistem pembenihan buatan. 3. Penetasan telur. Yang perlu kita siapkan itu sapu ijuk untuk tempat telur atau kekaban. Yang keempat, pemeliharaan larva dan telur. Pakan
yang memiliki protein tinggi seperti tubifex atau cacing sutra. Syarat induk ikan lele yang baik. Yang pertama, kulit induk lele betina lebih kasar dibandingkan dengan kulit lele jantan. Yang kedua, induk lele diambil dari lele yang dipelihara dalam kolam sejak kecil supaya terbiasa hidup di kolam. Yang ketiga, berat badannya berkisar antara 100-200 gram dengan ukuran panjang 20-25 cm. Yang keempat, bentuk simetris, tidak bengkok, tidak cacat, tidak luka, dan lincah. Yang kelima, umur induk jantan lebih dari 7 bulan, sedangkan induk betina berumur lebih dari 1 tahun. Yang keenam, frekuensi pemijahan bisa 1 bulan sekali, dan sepanjang hidupnya bisa memijah lebih dari 15 kali, dengan syarat apabila makanannya mengandung protein yang cukup. 3. Kesehatan dan keselamatan kerja. K3. Kesehatan dan keselamatan kerja pada dunia usaha atau industri harus diperhatikan dengan seksama oleh semua tenaga kerja dalam setiap lingkup kerjanya. Pelaksanaan K3 merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan kerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Penerapan kesehatan dan keselamatan kerja pada kegiatan produksi berkaitan dengan metode produksi atau pembenihan yang digunakan. Yang pertama, metode produksi secara ekstensif. Yang kedua, metode produksi secara semi-intensif. Yang ketiga, metode produksi secara intensif. Kesehatan dan keselamatan kerja pada setiap metode budidaya ikan sangat berbeda karena berbeda proses produksi, target produksi, dan peralatan yang digunakan untuk mencapai produksi. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami, silakan masukkan di dalam kolom komentar. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.